Orang-orang ini dapat menghabiskan lebih dari 5 jam sehari di bawah air, dan ini adalah sesuatu yang paling mendekati putri duyung asli. Perkenalkan suku Bajau dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Suku ini mengembangkan mutasi luar biasa yang membantu mereka untuk hampir mampu hidup di laut. Dikenal sebagai pengembara laut, mereka telah tinggal di dekat perairan Laut Sulu di Filipina selama hampir 1000 tahun. Sepertinya Moana punya saingan. Lihatlah rumah-rumah mereka dibangun di atas panggung, dan itu ada alasannya. Ini adalah rumah perahu tradisional Lansa yang sangat sesuai untuk terjun ke air sesering mungkin. Gubuk-gubuk kecil ini dapat memuat satu keluarga yang terdiri dari 5 orang, dan terkadang sebuah komunitas dengan hingga 30 orang. Rumah-rumah ini sangat mudah dibangun. Satu gubuk dapat diselesaikan hanya dalam waktu 3 minggu. Hal ini juga memungkinkan suku Bajau untuk bergerak bebas melintasi lautan. Karena mereka hidup dalam iklim berair selama beberapa generasi, berkembang dengan menangkap ikan dengan tombak dan mengumpulkan kerang-kerangan, mereka mulai mengalami mutasi yang tidak biasa. Kamu mungkin berpikir tentang paru-paru berkekuatan super, tapi tidak, mereka sebenarnya mengembangkan limpa yang lebih besar daripada manusia di seluruh dunia. Ukurannya 1,5 kali lebih besar dari ukuran manusia normal. Kenapa ini penting? Karena limpa membantu menyimpan sel darah merah beroksigen. Jadi memiliki limpa yang lebih besar sama seperti memiliki tangki selam alami. Adaptasi ini mirip dengan apa yang terjadi pada anjing laut yang menyelam dalam, yang juga memiliki limpa yang besar. Para ilmuwan menemukan bahwa mereka memiliki gen khusus yang disebut PDE10A yang bertanggung jawab atas hal ini. Seorang bajau dapat menahan napas selama sekitar 10 menit. Sebagai perbandingan, manusia biasa dapat melakukan selama 30 hingga 90 detik. Dan rekor dunia adalah 24 menit 37 detik. Mereka juga menghabiskan hingga 60% hari mereka di dalam air. Dan kamu tidak akan pernah bisa menebak makanan apa yang mereka makan. Tentu saja, mereka memakan berbagai makhluk laut, terutama lobster, siput, dan teripang yang dikenal sangat bergizi dan bahkan berkhasiat sebagai obat. Mereka membuat perahu sendiri, menangkap ikan dengan metode tradisional, dan menukarkan hasil tangkapan mereka dengan penduduk daratan untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Mereka juga menggunakan uang ini untuk membeli singkong dan menyiapkan hidangan budaya mereka yang disebut kasaba panggi kayu. Karena tidak memiliki lemari es, mereka menjejerkan bertonton ikan hasil tangkapan dan menjemurnya di bawah sinar matahari. Berkat teknik ini, ikan dapat bertahan selama berminggu-minggu. Orang-orang dari suku ini belum mengembangkan insang dan sisik, tapi mereka punya keunikan di bawah air. Ketika mereka menahan napas dan menyelam, tubuh mereka masuk ke mode khusus di mana detak jantung mereka melambat dan limpa mereka mengeluarkan oksigen ekstra ke dalam aliran darah. Biasanya, bajau menggunakan kacamata kayu tradisional dan sabuk pemberat. Mereka juga memiliki keterampilan menyelam bebas yang luar biasa. Mereka telah menaklukkan kedalaman lebih dari 70 meter. Mereka mulai belajar berenang sejak usia 8 tahun atau bahkan lebih muda. Pada saat yang sama, mereka belajar berburu dan bertahan hidup secara umum. Orang Bajau juga membuat tabir surya sendiri. Tabir surya yang biasa digunakan sehari-hari ini disebut borak buas. Sebagian besar terbuat dari kunyit dan bubuk beras, dan para wanita menggunakannya untuk melindungi kulit mereka dari sinar matahari yang menyengat. Ini adalah cara yang sederhana dan murah untuk melindungi kecantikan, sehingga sangat populer di kalangan wanita Bajau yang belum menikah yang ingin menarik calon pasangan. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Pada tahun 1950-an, pemerintah Malaysia menempatkan suku Bajau dalam posisi hukum yang cukup sulit. Setelah hidup berabad-abad sebagai pengembara tanpa batas, kini mereka harus hati-hati menavigasi perjalanan melintasi perbatasan negara dan rintangan birokrasi. Ini berarti mereka tidak sepenuhnya tanpa kewarganegaraan, tapi mereka tidak diakui secara resmi sebagai warga negara manapun. Saat ini, hanya beberapa ratus keluarga Bajau yang tinggal di dekat Semporna, Malaysia. Namun semakin sulit untuk menjalani kehidupan seperti itu. Sumber daya alam semakin langka. Dan baru-baru ini muncul beberapa larangan baru menebang pohon untuk perbaikan perahu. Semua hal ini perlahan-lahan mendorong mereka ke arah kehidupan yang lebih mapan, namun tidak pasti di darat.
Mereka dipaksa untuk bermukim kembali di tempat-tempat seperti pemukiman bangau-bangau, tapi tanpa kewarganegaraan. Mereka pada dasarnya tidak memiliki hak-hak formal untuk mendapatkan pekerjaan atau pendidikan. Kehidupan modern memberikan banyak tantangan bagi mereka. Bayangkan melihat jutaan warna lebih banyak daripada orang lain. Itulah yang dapat dilakukan oleh para tetrakromat. Tetrakromasi adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki jenis sel ekstra di bagian belakang matanya. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat rentang warna yang lebih luas. Jika rata-rata orang sehat melihat sekitar 10 juta warna, maka tetrakromat dapat melihat 100 juta warna. Kerucut ekstra meningkatkan kemampuan mereka untuk membedakan warna-warna halus yang mungkin tidak disadari oleh orang lain. Mutasi ini membutuhkan 2 kromosom X. Jadi biasanya terjadi pada wanita, dan ini juga bukan hal yang sangat langka. Penelitian mengatakan bahwa sekitar 12% wanita memiliki kondisi unik ini, dan itu adalah jumlah yang sangat besar. Sebagian besar tetrakromat bahkan tidak tahu bahwa mereka memiliki penglihatan super ini. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka melihat lebih banyak warna daripada orang pada umumnya. Jadi menemukan tetrakromat dan mempelajarinya agak sulit. Dan karena para ilmuwan sendiri biasanya tidak dapat melihat lebih dari sekitar 10 juta warna, maka cukup sulit juga untuk menguji orang untuk kondisi ini. Tapi mereka berpikir bahwa seperti halnya X-Men, setelah beberapa pelatihan khusus, tetrakromat mungkin akan membuka potensi penuh dari kemampuan ultra mereka. Sindrom Marfan adalah kondisi genetik yang memengaruhi jaringan ikat tubuh, membuatnya lebih elastis. Hal ini dapat membuatmu menjadi sangat tinggi, memiliki anggota tubuh yang memanjang, dan seringkali sangat fleksibel. Dan beberapa orang menggunakan hal ini sebagai keuntungan dalam karir mereka. Javier Botet didiagnosa menderita sindrom Marfan pada usia muda, tapi dia berhasil membuat namanya terkenal di industri film horor. Dia dapat mengubah bentuk tubuhnya dengan cara yang menakutkan dan meresahkan, sehingga membuatnya mendapat peran dalam berbagai film, seperti Mama, The Conjuring 2, IT, dan Slender Man. Namun, sindrom Marfan adalah kelainan spektrum. Sebagian orang dengan kondisi ini dapat menjalani kehidupan yang relatif normal, namun sebagian lainnya mungkin menghadapi masalah kesehatan yang serius. Apakah kamu terkadang berharap waktu tidurmu lebih sedikit sehingga waktumu lebih banyak? Nah, beberapa dari kita mendapatkan berkah itu. Sementara kebanyakan orang dewasa membutuhkan 7-9 jam tidur setiap malam, beberapa orang dapat menjalani hidup dengan baik hanya dengan 4 atau 6 jam tidur. Mutasi genetik yang ditemukan pada gen yang disebut DEC2 ini sebenarnya mempengaruhi banyak spesies yang berbeda, tidak hanya manusia. Sebagai contoh, hal ini juga terjadi pada tikus dan lalat buah. DEC2 membantu mengatur ritme sirkadian, jam biologis alami. Mutasi ini memengaruhi produksi oreksin, yang merupakan hormon yang terlibat dalam membuatmu terjaga dan mempertahankan siklus tidur bangun. Pada dasarnya, hal ini membantu melepaskan hormon pagi lebih awal dari biasanya dan menghilang sebelum fajar. Ilmuwan menemukan gen ini dalam sebuah keluarga yang memiliki kebiasaan tidur singkat. Mereka adalah sekelompok orang yang tidur pada waktu normal, jam 11 malam sampai tengah malam, tapi bangun jam 5 pagi tanpa masalah. Ini adalah mutasi yang sangat langka. Mungkin terdengar seperti sesuatu yang ada di dalam buku komik, tapi manusia sebenarnya bisa memiliki kekuatan super. Ternyata, beberapa mutasi yang tidak disengaja dapat melepaskan kekuatan raksasa tanpa rutinitas olahraga yang gila-gilaan. Ada 2 protein dalam tubuh kita, myostatin dan aktivin A, yang biasanya disekresikan oleh sel otot untuk menekan pertumbuhan yang berlebihan. Dengan kata lain, kedua protein ini membantu mengatur ukuran dan jumlah sel ototmu, sehingga kamu tidak akan terlihat seperti Schwarzenegger. Namun, seperti yang bisa kamu tebak, ada juga yang berakhir seperti itu. Orang dengan kondisi genetik ini tidak memproduksi protein ini. Tanpa pergi ke gym, mereka secara alami dapat menumbuhkan otot mereka menjadi sangat besar, sehingga menghasilkan kekuatan super. Ini disebut hipertrofi otot yang berhubungan dengan myostatin. Kedengarannya agak berbahaya bukan? Dan memang benar, ketika kamu menjadi manusia super, ada juga risiko ketidakseimbangan otot, masalah jantung dan persendian, dan masalah lainnya. Jadi, mungkin terkadang tidak apa-apa untuk tidak menjadi Schwarzenegger.